Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kompak jawabnya. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat semua? Sehat. Hari ini sebelum mulai yang bimbingan kelompok, ada baiknya supaya kelompok tidak dilakukan. Silakan pimpin dulu kelompoknya. Oke, hari ini sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, baiknya kita perkenalan dulu ya. Oke, karena Miss belum terlalu banyak perkenalan kalian, jadi Miss mulai perkenalannya dari sebelah kanan dulu. Oke, perkenalan nama dan Saya Dwi Fadila. saya akan dari. Terima kasih atas perkenalannya. Di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Oke, ini perkenalkan, bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling. Di sini yang kita bahas itu biasanya topik yang sama, yang kita bisa sama-sama untuk membahas itu ya. Di sini untuk keterlibatan aktif kalian, komunikasi yang baik satu sama lain, itu ya sudah dari bimbingan kelompok. Adapun asas-asas dari bimbingan kelompok itu ada asas kerahasiaan. Apapun yang kita bicarakan di sini, kalau menyangkut masalah komunikasi dan lain, kita harus rahasiakan dengan dua pihak. Kedua itu asas keterbukaan, kita saling terbuka. Dan ketiga itu kita saling aktif. Ya, jangan ada yang dia bagian ngomong ya, kita harus terlibat aktif dalam bimbingan kelompok ini. Tidak ada yang namanya dia ngomong ya. Jadi kita harus terlibat aktif, namanya bimbingan kelompok ya, kelompok kecil. Biasanya kita dalam kelas jangkauannya tidak seluruh siswa bisa menyampaikan pendapatnya. Makanya diadakan bimbingan kelompok karena kelompoknya kecil supaya bisa menjangkau setiap kita ini berperan aktif dalam pelayanan bimbingan kelompok ya. Dan tahu tadi ya asas-asasnya ada 3 kurang lebih. Yang pertama tadi ada ya asas kerahasiaan ya, yang mana kalau misalnya dengan kita tidak sengaja nyambut ada permasalahan yang harus dirahasiakan, kita rahasiakan. Kedua asas terbukaan, kita harus saling terbuka menyampaikan pendapat kita ya, bertanya, di sini harus aktif ya. Ketiga, kita harus berperan aktif ya, jangan hanya diam ya, kita harus berusaha aktif di dalam kelompok ini ya. Yang ketiga, di sini tidak ada yang namanya guru BK. Di sini kita Miss sebagai pemimpin kelompok dan kalian semua adalah anggota kelompok. Jadi kita ini adalah satu tim ya. Jadi tidak ada yang namanya guru dan siswa di sini adalah pemimpin kelompok dan anggota kelompok ya. Dan selanjutnya Miss mau menyampaikan topiknya nih. Dalam bimbingan kelompok itu biasanya ada 2 topik tugas, itu yang Miss yang memilih, dan kedua itu ada topik bebas. Nah, topik bebas ini kita menyepakati apa yang mau kita bahas. Boleh membahas tentang permasalahan yang sedang hangat terjadi, boleh juga membahas misalnya keinginan kalian tuh bahas apa yang paling menarik itu ya. Tapi untuk hari ini kita topik bimbingan kelompoknya adalah topik tugas, yaitu tadi komunikasi yang efektif ya. Oke, lanjut ya. Sebelumnya sudah siap mengikuti bimbingan kelompok? Sudah siap. Tapi supaya lebih bersemangat, Miss mau ice breaking, boleh ya? Oke, ice breaking yang kemarin ingat? Enggak? Yang tepuk? Masih? Ada yang ingat? Ada yang ingat ya? Ya. Kalau tidak, yang selamat pagi sekali. Ada yang ingat itu? Ada. Oke, sebelumnya supaya lebih semangat kita sama-sama berdiri ya. Oke, silakan berdiri. Oke, yang selamat pagi itu dia 1 kali, selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali, selamat malam tepuk setengah. Jadi kalau setengah tidak ada yang tepuk bunyi. Oke, sebentar nggak? Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, konsentrasi. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, malam, pagi, sore. Oke, konsentrasi ya, semuanya silakan duduk. Oke, masuk ke materi ini. Kita akan membahas tentang komunikasi yang efektif. Kalian pernah nggak misalnya berbicara dengan orang yang atau orang berbicara dengan kita tapi kita sulit untuk memahami? Pernah nggak? Nah, rasanya bagaimana? Oke, karena di sini yang aktif itu bukan hanya pemimpin kelompok atau kalian. Jadi Miss di sini boleh tunjuk pendapat dari sini. Tidak ada yang salah ya. Oke, dalam bimbingan konseling, setiap kita mau menyampaikan pendapat, perasaan takut dan malu itu mau dibelakangkan, dan perasaan takut salah itu dibelakangkan. Yang pertama itu kita harus berani mencoba ya. Kita tidak ada judge, walaupun teman kita di sini ada yang salah ngomong, tidak boleh kita ngejudge ya, kan ngomongnya ada jelas atau ketawa, karena sama-sama belajar. Oke ya. Di sini Miss mau minta keaktifan kalian, namanya kan skill komunikasi. Tujuan utamanya Miss memberikan materi ini adalah melatih skill komunikasi kita, tapi materinya komunikasi yang efektif ya. Jadi bagaimana perasaan kalian setelah berbicara dengan orang yang kita tidak bisa memahami penjelasannya? Oke, dari Viola.
Bagaimana pendapatnya? Bingung. Apalagi nih dari ini siapa? Fani. Tidak nyambung, betul ya? Oke, dari ini tidak nyambung. Kalau dari ini ya, ya kan? Nah, kita saja berada di posisi yang berbicara dengan orang itu tidak nyambung. Apalagi kalau ternyata mungkin saja yang terjadi yang tidak bisa menjelaskan itu adalah kita, gimana nih rasanya? Ternyata aku ya orang yang berbicara itu jelek komunikasi gitu. Gimana misalnya rasanya? Ada keinginan apa dari diri kita? Kalau ternyata yang komunikasinya itu kurang baik itu adalah diri kita. Apa yang menurut kalian, apa yang akan kalian lakukan dari hasil? Berlatih berbicara, bagus. Ini berusaha berkomunikasi dengan orang lain. Apakah pertama setelah kita berusaha berkomunikasi dengan orang lain, terus misalnya orang lain juga gitu dengan kita? Gimana kita? Kayak ini nih. Sedih ya. Meremehin ya, ya betul. Nah kalau ini nih, ini apa rasanya? Sama sini. Iya, oke. Nah karena perasaan kayak gitu tadi, termotivasilah kita untuk mau belajar. Apakah kita mau tetap di, misalnya berada di, misalnya kan itu komunikasi itu ya, tidak ada yang namanya dia memang kekurangannya tidak bisa komunikasi lain. Kalau misalnya itu memang kekurangan dari lahir. Kalau soal komunikasi ini adalah sesuatu yang bisa dilatih, sehingga kita sebagai pelajar dan masa depan kita panjang. Nah hal itu bisa kita latih mulai dari dari ini ya, kita dari SMP juga boleh memulainya ya. Nah menurut kalian untuk memulai berlatih komunikasi efektif tadi, setelah berlatih tadi ya kita tahu sama Azril, berlatih berbicara, berusaha berkomunikasi dengan teman, apalagi cara-caranya menyusun perkataan yang baik, betul ya. Apalagi nih, menurut kalian kalau menulis itu salah satu cara melatih komunikasi yang baik? Termasuk, ya kan? Berarti kita harus rajin juga menulis, itu melatih komunikasi juga. Lanjut, setelah menulis, latih berbicara, terus berusaha komunikasi lingkungan, apa lagi? Masih banyak tata cara kita itu untuk melatih komunikasi. Apalagi? Mengulang kembali. Misalnya kita itu dengar, oh aku lihat ini ada motivator, kita berusaha mengulang dan kita tuh sok jadi motivator gitu. Enak? Berkamar sendirian atau kita sedang bersedih itu boleh ya. Oke, dalam itu tadi tata caranya ya. Nah, tapi dalam bikin kelompok ini, Miss ada tantangan buat kalian. Namanya itu teknik role playing. Kita itu memainkan peran. Karena memainkan peran ini juga salah satu melatih skill komunikasi kita. Jadi kita misalnya dalam bermain peran ini, misalnya Miss tunjuk ini coba perankan menjadi seorang guru yang killer. Misalnya itu, siap nggak? Siap? Siap tidak? Hah? Dalam di sini tidak ada yang takut, tidak ada yang salah. Kita coba dulu. Teman-teman yang menonton tidak boleh menertawakan itu ya. Kita mulai boleh? Oke, dalam role playing ini untuk melatih diri kita juga ya, karena materi kita adalah komunikasi yang efektif dan tujuannya itu melatih skill komunikasi. Ada yang bersedia duluan nih bermain peran? Miss ada pilihan peran. Beda ya, sudah terbentuk ini. Oke, empat orang dulu. Oke, ini. Tapi kalau kayak gini 4 orang, 4 kelompok, 4 pasukan dulu. Oke, silakan dibuka dan baca peran yang akan kalian perankan. Oh ini berarti ya. Siswa gaul dan Oke, siswa gaul nomor berapa? Ada nomornya kan? Nomor 3 berarti bagian 3 bermain peran. Ada yang nomor 1? Oke, apa tuh? Oke, silakan perankan bagaimana guru killer dan siswa yang pemalas. Malas nih bisa belajar ya, mas belajaran guru killer tuh kalau marahnya di mana? Di situ. Oke, bisa? Bisa ya? Bisa. Silakan kita coba dulu. Oke, silakan latihan. Miss tunggu 5 menit, singkat aja kata-katanya ya. Misalnya sedang memarahi. Itu apa perannya nak? Nah, seorang motivator, silakan kalian tentukan siapa yang jadi guru killer atau siapa yang jadi motivator dan sesuai dengan mas belajarnya. Ini? Nah, itu siapa yang jadi siswanya, siapa yang jadi guru TK-nya ini? Nah, siapa yang ini siapa siswa gaul? Siapa siswa ini? Siswa gaulnya ini? Bukunya silakan kalian praktek terlebih dahulu, nanti kalian ya ini apa ya? Bertiga apa kalian bertiga? Jadi siapkan peran pelajarannya gimana? Ya, lama ya, 5 menit nih untuk latihan. Oke, kalian ini perannya yang baiknya apa ya? Ya cepat ya. Kalian mau nentuin peran apa dulu? Silakan kalian, bebas nih. Alurnya bebas, yang penting biar itu apa diperpus, bebas ya. Kalian
kalian misalnya boleh mau jadi Cinderella bebas untuk kalian. Mau jadi Cinderella dari bawang putih bawang merah dan ibu tiri misalnya ya, terserah. Oke, ada yang siap? Silakan laki-laki dulu. Kalau sudah siap, kita satu nih. Siapa? Belum. Sudah ditentukan siapa yang jadi itu siapa? Ini jadi apa? Concealer ini? Siapa? Oke, berarti di sini kan kita sudah ada perannya masing-masing, jadi harus terlibat aktif. Siap? Oke, sebelumnya Miss jelas dulu ya, komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang jelas, pesannya tersampaikan. Ya, pentingnya komunikasi yang efektif itu untuk pengembangan diri, pengembangan diri, pesan yang jelas dan mudah dipahami itu ya penting. Penting nggak? Penting untuk pengembangan diri yang penting karena itu menyangkut kesehatan hidup. Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Kalian boleh ya bebas, misalnya tadi Miss depannya berdiri. Sudah? Hanya itu lagi 5 menit nih. Nomor 1 dan 16 kan? Oke ya. Ayo siapa yang kasih urutan peran nomor 1 tadi? Di sini boleh ya perannya. Oke, silakan berdiri juga di sini teman-teman. Tapi tidak usah malu-malu ya. Di sini melatih kepercayaan diri 11 kali. Ayo peran nomor 1. Saya melihatkan. Peran video yang peran. Tidak usah malu-malu. Jadi kasih tahu dulu berperan sebagai siapa. Sebagai guru benar, Ya. Aura berperan sebagai guru kelas. Mulai. Pokoknya harus selesai jadi siswa yang bermanfaat. Dari mulai pelajaran, ini udah membantu kamu supaya kamu menjadi sukses. Kalau kamu sudah selesai begini, bagaimana dengan masa depan nanti? Oke, singkat ya. Oke, tepuk tangan. Oke, lanjut. Siapa yang mendapat peran kedua? Oke, silakan. Sebelah sini, Pak. Oke, ayo kasih tahu perannya apa. Itu baik yang baik. Saya Tanya Almaira sebagai siswa yang sedang tulis cinta. Harus cinta. Oke, silakan berperan. Oke, siapa yang peran nomor 3? Oke, sekali ya.
daftar jadi siswa gaul. Saya M. Asrul Saputra, berperan sebagai guru buku. Oke. Kamu kok baca buku terus? Nah, HP dong kayak gue. Ngapain dong HP? Enak kita baca buku, berarti ilmu dari sini. HP ini gua udah modern, apa-apa bisa cari di handphone. Hidup nggak zaman, tidak ada manfaatnya main HP. Enak baca buku, ada ilmu, pengetahuan dari udahlah, belokkan saja. Oke. Udah ya? Yang kalian ayo. Nggak ada kamera ya? Di bawah ada. Ada pun di sini kan ya? Sini. Ada pun. Oke. Oke. Saya tidak berusaha menjadi siswa yang baik belajar. Terus karena saya ada yang begini harus belajar. Pertama kalau bisa mulai intinya belajar lagi dan supaya dari yang tidak dilakukan terus kamu juga harus melakukan buat belajar karena masa depan itu tergantung dari Oke. Yang terakhir teman muda tadi perannya dari diri ya, silakan berdiri. Tahu perannya apa sebagai apa? Saya juga sebagai anak yang rajin. saya Okta sebagai ibu. Kak Eli sebagai anak yang baru. Oke, silakan. Kami ini jadi anak baru banget sih, tidur baru kayak adik kamu tuh beres rumah, piring, cuci baju. Aduh, ibu ini membagi-bagikan terus sama adik. Makanya berubah. Bukan yang berubah, gimana tuh? Benar kamu mau kemana? Makanya minta aku ajarin caranya jadi rajin. Sudah, semua. Oke, apa ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, dari bermain perannya sudah lumayan ya untuk pertama kali kita minat kelompoknya. Nah, role playing ini sebelumnya sudah pernah? Belum. Gimana rasanya? Menyenangkan, seru. Oke, tantangan ya untuk kita memerankan sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita terpikirkan seperti itu ya. Itu belajar juga untuk mengekspresikan emosi kita. Apa namanya, komunikasi itu bukan hanya berbentuk kata-kata, tapi dia juga berbentuk bahasa tubuh. Nah, di situ tadi ada yang mempunyai healer, ada yang baik. Di situ ada body language, bukan itu bahasa tubuh. Karena di dalam komunikasi itu bukan hanya berbentuk kata-kata, tapi apalagi katanya bahasa tubuh, mimik, wajah. Di situ dibutuhkan dalam kejelasan dalam komunikasi. Ya, oke. Kesimpulannya nih dari komunikasi yang efektif tadi, menurut kalian apa pentingnya, apa artinya, dan bukan tata caranya tadi. Ada yang mau membantu mengumpulkan? Komunikasi yang efektif tadi ada apa nih? Tadi kan sudah dijelaskan sedikit ya. Ada yang bisa? Ada yang masih ingat? Ya enggak? Ayo nih dari ini dulu, komunikasi yang efektif tadi apa? Lantai disampaikan, jelas, terus mudah dipahami. Terus apa lagi? Dia menggunakan bahasa tubuh. Terus apa pentingnya untuk kita? Untuk pengembangan tata caranya. Banyak tadi ya. Ayo ada yang ingat salah satunya? Ayo dari ini tata caranya. Berlatih dekat cermin. Ada lagi? Ayo nih. Apa? Mengulangi, sering mengulangi. Terus apa lagi berdua nih? Ini. Oke, menulis. Apa lagi? Ada yang ingat? Ini tadi yang bisa kok jawab apa? Berlatih bicara dengan teman. Apa lagi? Menyusun kata-kata yang baik. Betul ya? Nah, bisa nggak membaca buku? Betul ya? Untuk melatih, karena dalam bahasa kita akan melakukan kata-kata yang baru ya. Apa namanya? Jadi kita kayak akan bahasa. Kita membantu kita untuk berkomunikasi. Ya. Oke, sebelum Miss akhiri, ada yang mau ditanyakan lagi nggak mengenai komunikasi yang efektif atau berlatih komunikasi?
Miss mau kita ada kesepakatan nih untuk kebiasaan kita supaya melatih komunikasi kita. Menurut kalian apa yang mau atau yang akan kalian lakukan untuk diri kita? Sama boleh ya, misalnya begini, saya akan mulai berlatih sering-sering hadis, mulai suka membaca seperti gitu ya. Tanamkan kebiasaan dari diri kita agar atau untuk melatih skill komunikasi kita. Mulai dari sini. Apa yang akan kalian lakukan? Berlatih berbicara di depan. Oke? Saya akan Membaca buku, menyusun kata-kata, belajar bicara depan ini, belajar membaca buku, berlatih tulis, memperbaiki kata-kata, berusaha berkomunikasi dengan baik, belajar menyusun kata-kata, oke, memperbanyak pembicaraan. Itu semua ya, itu kita lakukan untuk kemajuan diri kita sendiri ya, bisa kita laksanakan ke depannya. Mungkin misalnya kalau ke depannya ada yang kelompok lagi, pengennya mau bahas apa? Yang menarik untuk kalian. Kepercayaan diri. Oke, ya. Yang lain setuju? Setuju. Seru nggak event kelompok? Seru. Lebih terlibat aktif atau gimana? Aktif ya. Sebelum karena sudah selesai, semoga dalam pertemuan ini banyak manfaatnya dan tadi ya yang mau kita latih untuk diri kita laksanakan ke depannya. Sebelum kita akhiri, silakan bikin doa dulu untuk Ayo, teman-teman, sebelum kita mengakhiri materi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa. Oke, Miss ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian yang hari ini alhamdulillah ya aktif. Kalau ada kata-kata dari Miss yang salah, Miss mohon maaf. Semoga kedepannya bisa lebih menarik lagi ya pembimbingan kita dan pertemuan kita. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.